Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berbuahkan Keteladanan. Rabu edisi surat 1 Tesalonika bersama dengan saya Fani Paendo. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, sukacita terbesar sebagai seorang pemberita firman bukan saja terletak pada penyambutan ketika kami datang untuk melayani ke sebuah tempat. Ada beberapa gereja yang begitu excellent dalam menyambut hamba-hamba Tuhan yang datang untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengadakan ibadah KKR, dipersiapkan tempat tidur atau penginapan yang luar biasa, sekalipun berada di sebuah tempat pedalaman, disajikan dengan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang harus mengorbankan ternak mereka, belum lagi disediakan transport untuk pulang. Namun ternyata sukacita itu sejatinya
terletak pada buah dari pemberitaan firman Tuhan yang dapat dirasakan dan dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Jadi sukacita itu dilihat pada perubahan hidup yang lama sudah berlalu dan yang baru dihidupinya. Contohnya, seperti dulu orang mengenal kita, orang yang sukar atau sulit sekali untuk memberi atau pelit. Namun ketika kita dijamah oleh Roh Kudus, kita menjadi orang yang mudah sekali untuk memberi. Tidak bisa melihat orang susah, langsung ringan tangan untuk menolong. Dulu kita dikenal orang yang suka marah-marah. Tanpa sebab kita mudah sekali untuk marah. Namun sekarang kita menjadi orang yang sabar. Dulu orang mengenal kita orang yang tidak setia atau tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Kita mudah saja meninggalkannya, bahkan mengabaikannya. Namun sekarang kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Dulu orang mengenal kita orang yang tidak suka beribadah, malas berdoa, malas membaca firman, malas ikut dalam persekutuan. Namun kita sekarang menjadi orang yang rajin sekali beribadah, rajin berdoa, rajin melayani, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Perubahan hidup yang lama menjadi baru adalah senjata yang paling ampuh untuk kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dengan memberikan keteladanan hidup kepada sesama, itu sama dengan mendorong kita menjadi lebih cepat bertumbuh seperti Kristus. Pertumbuhan itu akan semakin cepat kita rasakan. Keteladanan hidup memberikan dampak yang sangat besar bagi perluasan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini atau di muka bumi ini. Jadi dengan keteladanan hidup, banyak jiwa-jiwa yang mungkin sampai hari ini belum bisa datang ibadah, datang ke gereja, datang ke persekutuan. Namun ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kita, kemurahan hati kita, niscaya mereka akan mencari tahu kenapa kita bisa mengalami sebuah perubahan, mengapa kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Dan saya percaya dengan begitu kita akan memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Karena itu, jadilah teladan, berdampak bagi sesama. Amin.